Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ona Wiwanti, NPM 11211363. Kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan kreativitas dan inovasi produk. Tugas kreativitas dan inovasi bisnis. Kreativitas adalah suatu pola tingkah laku seseorang yang aktif, memiliki keingintahuan yang besar, yang tidak bisa diam dalam suatu hal, serta dorongan untuk berkembang dalam diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan kreativitas pribadi adalah kemampuan individu dalam menggunakan imajinasi dan dalam berbagai kemungkinan dan diperoleh karena interaksi dengan ide atau gagasan orang lain serta lingkungan. Tentunya untuk membuat koneksi dan hasil yang baru juga memiliki makna. Bentuk dari kreativitas sendiri ada 3. Pertama, ide. Ide merupakan hasil dari pemikiran kreatif yang dapat menciptakan solusi dari sebuah masalah yang sedang terjadi. Ide berupa input, sedangkan produk berupa output, entah itu barang atau jasa hasil pemikiran dari proses kreatif, sedangkan gagasan merupakan pemikiran atau ide kreatif, entah itu berupa lisan maupun tulisan. Apakah kalian termasuk orang yang kreatif? Berikut ciri-ciri orang yang kreatif. Pertama, daya imajinasinya yang tinggi. Ide-ide cemerlang tidak hanya berkutat di dalam pikirannya saja, namun juga terrealisasikan. Kemudian, rasa ingin tahu yang besar. Maka tak heran mereka mampu melihat suatu hal dengan cara pandang yang berbeda dan dapat menyelesaikan suatu dengan cara-cara yang unik. Terus, kemudian lebih berenergi. Orang yang kreatif cenderung lebih berenergi, baik secara fisik maupun mental. Kemudian memiliki batasan yang logis pada diri sendiri. Orang yang kreatif tetap tahu dan punya batasan pada dirinya sendiri. Yang terakhir, mau menerima kritikan dan masukan. Justru inilah yang menjadi bahan evaluasi atau sebagai informasi tambahan untuk menemukan ide kreatif lainnya. Dalam proses kreativitas sendiri ada 4 tahap. Pertama, tahap persiapan, yaitu tahap awal dalam pemecahan masalah. Kemudian kedua ada tahap inkubasi. Di sini tahap inkubasi bisa dikatakan juga sebagai tahap penenangan pikiran. Kemudian tahap iluminasi. Tahap ini semua ide muncul dan ide tersebut saling melengkapi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian tahap terakhir yaitu verifikasi. Di sini tahap menguji dan meninjau kembali hasil perhitungan seseorang dan juga untuk melihat apakah penemuannya itu berhasil ataukah tidak. Bagaimana sih kiat-kiat kreativitas? Berikut kiat-kiat kreativitas sendiri. Pertama, buka mata, buka telinga. Jangan lupa untuk bersosialisasi ya, dan mendengarkan masukan ataupun ide dari teman-teman kamu. Kedua, belajar dari orang kreatif. Berkumpullah bersama orang-orang kreatif, maka kamu akan tahu bagaimana cara berpikir mereka dan bagaimana cara berkreasi mereka. Ketiga, bergerak aktif. Bergeraklah kemanapun yang kamu mau untuk mencari ide yang lebih baru lagi. Tuangkan semua ide. Jika ada pemikiran kreatif yang muncul di kepalamu, jangan lupa untuk ditulis ya. Kemudian percaya diri. Jangan minder ya untuk memberitahu ide-ide kreatif yang kamu punya. Yang terakhir, mulai beraksi. Kamu bisa langsung beraksi untuk menjalankan ide yang sudah ada selama ini. Karena sesuatu tanpa aksi adalah nol. Strategi pengembangan dan mengelola kreativitas individu harus mengenali hubungan. Gunakan akal, kemudian hapus perasaan ragu-ragu. Seseorang yang memiliki pola pikir kreatif akan sensitif terhadap masalah, mampu menghasilkan sejumlah ide besar, fleksibel, keaslian, mau mendengarkan perasaan, keterbukaan pada gejala bawah sadar, mempunyai motivasi sendiri terhadap masalah tersebut, kemudian bebas dari rasa takut dan gagal, mampu berkonsentrasi dan memiliki kemampuan memilih. Ada beberapa hambatan dalam mengelola kreativitas. Pertama, kurang memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Kita takut berbuat salah, takut dikritik oleh orang lain atas apa yang sudah kita lakukan. Kemudian, homeostasis, tidak berpikir proaktif dan kita selalu merasionalisasi keadaan yang sudah ada. Manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan. Keuntungan yang pertama adalah meningkatkan kualitas diri apabila memiliki tingkat kreativitas yang jauh lebih baik dari orang lain. Bagi perusahaan sendiri, karyawan yang berkualitas itu adalah aset berharga. Keuntungan yang kedua adalah karyawan itu bisa terhindar dari stres dalam pekerjaan yang kesannya itu monoton, karena dengan kreativitas tersebut akan membuat karyawan itu akan mendapatkan ide baru yang segar setiap kali bekerja. Ada beberapa bentuk-bentuk kreativitas karyawan perusahaan. Pertama, inovasi untuk proses kerja yang optimal.
Mereka memiliki terobosan baru dalam lingkungan kerja yang sehat. Mereka pun mampu mencari solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi, melakukan kolaborasi satu dengan yang lain, terus kemudian memberi masukan. Selain dari karyawan sendiri, perusahaan harus memberi dukungan untuk meningkatkan kreativitas karyawan yang optimum. Perusahaan harus memberi ruang gerak kepada karyawan, menyediakan fasilitas yang lengkap, mengumpulkan ide dan memberi apresiasi apabila karyawan tersebut memberikan ide barunya terhadap perusahaan. Seberapa penting sih kreativitas itu sendiri? Dengan adanya kreativitas, adanya juga kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa kreatif. Tingkat kualitas dari kinerja, karya, gagasan, dan perbuatan manusia. Kemudian, suatu karya kreatif sebagai hasil kreativitas seseorang dapat menimbulkan kepuasan pribadi yang tak terhingga nilainya. Dengan kreativitas yang tinggi yang dimiliki seseorang, maka seseorang tersebut akan mempunyai pengembangan diri yang secara optimal. Setelah pembahasan mengenai kreativitas, kini kita beralih ke inovasi produk. Apa sih inovasi? Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan produk sendiri merupakan output, entah itu barang atau jasa yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Kemudian apa sih tujuan dari inovasi sendiri? Yaitu untuk meningkatkan kualitas sesuatu, baik itu produk maupun jasa. Inovasi hadir dengan gagasan serta ide baru yang diharapkan mampu membuat suatu produk atau jasa pelayanan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Berikut ciri-ciri inovasi. Ciri pertama inovasi adalah kebaruan. Karena adanya inovasi, berarti itu menunjukkan bahwa gagasan itu murni dan belum pernah digunakan oleh siapapun sebelumnya. Kemudian, rencanakan inovasi sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Kesengajaan, inovasi dilakukan dengan proses dan persiapan yang matang, jelas dan terencana agar tidak terburu-buru dalam prosesnya. Karakteristik ketiga dari inovasi adalah kekhasan atau unik. Dengan aplikasi di lokasi baru, inovasi menciptakan keunikannya sendiri meskipun dimulai dengan adopsi. Ciri khas dari inovasi adalah adanya tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, inovasi bisa salah arah dan tidak diimplementasikan dengan baik. Ada beberapa jenis-jenis inovasi yang mesti kita ketahui. Pertama, incremental innovation adalah bentuk inovasi yang paling umum dan biasanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk meningkatkan nilai produk seperti fitur, desain, dan lain-lain. Yang kedua, disruptive innovation, dikenal juga dengan inovasi tersembunyi yang melibatkan penerapan teknologi untuk membentuk pasar baru. Contohnya saja, pada saat ini banyak koran atau majalah fisik yang mulai beralih ke dunia digital karena media fisik sendiri mulai ditinggalkan oleh pembacanya. Yang ketiga ada architectural innovation, yaitu hanya mengambil pelajaran, teknologi, keterampilan secara keseluruhan, kemudian menerapkannya di pasar yang berbeda. Yang keempat ada radical innovation. Ini adalah jenis inovasi yang bertujuan untuk menciptakan produk baru dan tidak berkaitan dengan produk lama. Secara umum, ada beberapa manfaat inovasi yang mesti kita ketahui. Pertama, berkolaborasi dengan banyak orang. Kemudian meningkatkan produktivitas kita sendiri, menciptakan kualitas yang unik, memecahkan permasalahan, dapat bersaing dengan kompetitor, dan meningkatkan ketangguhan pada kita. Berikut tipe-tipe inovasi. Pertama, inovasi berbasis modulasi, yaitu melibatkan pengubahan suatu karakteristik dasar dari produk atau jasa dengan menaikkan atau menurunkan karakteristik tersebut. Kedua, inovasi berbasis ukuran adalah peluncuran produk baru ke pasar tanpa mengubah apapun kecuali volumenya. Ketiga, inovasi berbasis keamanan, yaitu cara produk dikemas dapat mengubah persepsi konsumen mengenai manfaat, fungsi, atau alasan konsumen dari produk. Keempat, ada inovasi berbasis desain, adalah inovasi di mana produk atau kemasan dan ukuran yang dijual sama, tetapi desain atau tampilannya dimodifikasi. Yang kelima, ada inovasi berbasis komplement, melibatkan penambahan bahan-bahan komplementer atau layanan tambahan atas jasa atau produk dasar. Kemudian yang terakhir, ada inovasi berbasis pengurangan, upaya tidak merubah produk atau jasa, tetapi menaikkan ukuran dari pasar. Tips untuk kamu yang ingin berinovasi. Pertama, ciptakan produk yang baik dan berkualitas ya, mencari investor, membentuk tim kerja yang solid, menerapkan digitalisasi bisnis, serta memperluas jaringan bisnis.
Kesimpulannya, dalam mengembangkan kreativitas, kita harus selalu berpikir divergen. Artinya, tidak berpusat pada satu hal saja, tetapi secara keseluruhan dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Motivasi yang besar adalah kita selalu berpikir kreatif untuk menghasilkan inovasi. Tumbuhkan terus jiwa kreativitas kita dengan terus mengembangkan hal-hal yang telah diuraikan di atas ya. Pastikan di masa yang akan datang, kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Sukses dalam berwirausaha, berkarya, hidup lebih kaya dan bahagia, sekaligus terus berinovasi. Sekian pembahasan mengenai pengelolaan kreativitas dan inovasi bisnis. Saya Ona Wiwanti, terima kasih.